Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali lagi dengan saya Ulanda Seti Syamtuti. Di sini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada ruminansia. Pertama, familiar banget ya yang namanya ruminansia. Ruminansia ini adalah hewan yang pemamah biak. Kita belajar mengenai tentang alat pencernaan ruminansia terlebih dahulu. Di sini alat pencernaan terdiri dari 4 bagian khusus. Yang pertama ada kafum oris yang disebut dengan rongga mulut. Kafum disebut dengan rongga, oris adalah bagian mulutnya. Kemudian di dalam kafum oris di situ terdapat bagian gigi seri, gigi taring, kemudian ada geraham muka atau geraham yang bagian depan dan geraham belakang. Kemudian di bagian lambung itu terdiri 4 ruang yang ada bagian rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Di sini nanti ada beberapa bagian gambar-gambar yang bisa kita lihat secara langsung. Kemudian ada usus halus dan usus besar. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu unsur dari organ-organ pada ruminansia. Di sini ada mulut, bagian mulut dan kerongkongan. Kemudian bagian rumen dan retikulum omasum itu modifikasi dari proventriculus yang di situ dilihat ya dari bagian pencernaan bagian atas secara mekanis itu bagian mulut dan kerongkongan. Kemudian yang bagian pencernaan secara kimia itu pada bagian modifikasi dari poriventriculusnya. Kemudian masuk ke bagian obomasum. Nah, bagian obomasum itu adalah lambung sebenarnya. Jadi bagian atau tampungan dari makanan yang dicerna oleh hewan ruminansia. Kemudian pencernaan secara biologis itu terdapat atau akan dimekanisme melalui usus halus, usus besar dan retikulum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini pencernaan secara biologis kita itu dibantu dengan mikroorganisme yang hidup di dalam perut ruminansia. Jadi bagian rumput-rumput yang dimamah atau dikunyah akan ditelan melalui kerongkongan. Dari kerongkongan itu akan masuk akan diolah di bagian lambung. Nah, sebelum masuk lambung itu akan diolah di dalam rumen, retikulum, omasum, dan kemudian masuk ke dalam lambung sebenarnya yang akan diserap energi-energi utamanya. Kemudian masuk ke bagian usus halus, usus besar, retikulum atau rektum, dan masuk ke bagian atau dikeluarkan melalui anus berupa feses. Nah, di sini bagian-bagian dari rumen, omasum, retikulum, dan abomasum. Nah, di sini dari mulut masuk melalui kerongkongan. Kerongkongan akan disalurkan terus melalui retikulum. Di retikulum akan diolah dari bagian rumput-rumput yang kasar itu akan dicincang. Istilahnya dicincang semakin halus dan hasil cincangan tersebut akan masuk ke bagian obomasum tersebut. Nah, bagian obomasum itu adalah lambung yang sebenarnya. Di situ rumput akan diolah dan akan dimekanisme secara kimiawi. Kemudian bagian omasum itu adalah bagian penyerapan energi untuk si sapi tersebut. Di bagian omasum tersebut terdapat beberapa cairan kimia yang mengolah atau cairan kimia tersebut membantu dalam pengolahan bagian mekanisme kimiawi. Kemudian masuk ke bagian rumen. Di situ juga ada beberapa cairan-cairan tertentu yang dapat membantu bagian kimiawi dan secara biologis juga. Dan setelah itu akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mulut atau kafum oris. Nah, di dalam mulut, di situ terdapat saliva dan gigi. Di bagian mulut tersebut, gigi sebagai alat untuk pengunyahan dan saliva sebagai bahan kimia yang dapat melunakkan atau menghancurkan si rumput tersebut.
Jadi kita sering melihat ketika hewan sapi, kambing, tanpa mereka mengunyah rumput, mereka tetap menggoyang-goyangkan mulutnya. Di situ ada bagian gigi yang istilahnya bergandengan atau berlekatan, dan di situ akan terdapat gesekan-gesekan yang membuat si sapi atau si kambing tersebut tetap menggoyang-goyangkan mulutnya. Nah, di sini terdapat bagian saliva itu diproduksi oleh kelenjar khusus. Nah, di situ bagian komposisi saliva itu ada bagian organik dan anorganik. Nah, di situ penyusunan organiknya itu ada bagian air sebagai penyusun utamanya, yang disebut dengan air liurnya, seperti itu. Kemudian di bagian faring atau esofagus, nah di sini kita bandingkan dengan kuda dan pada faring sapi yang lebih pendek. Jadi faring kuda dan faring sapi itu berbeda. Jadi yang bagian kerongkongan itu lebih panjang bagian si kudanya daripada si sapi. Nah, di sini pada sapi itu pendek tapi dia terlihat lebar di situ. Kemudian esofagusnya berdinding tipis. Kemudian untuk pada bagian lambung, di sini lambung sapi dia sangat besar. Jadi si sapi itu istilahnya dalam untuk memamah atau mengunyah atau istilahnya untuk bertahan hidup, dia bisa memakan rumput sampai dia melebihi kapasitasnya. Jadi di sini dia bisa makan sehari 5 kali, sehari 6 kali, dan kadang lebih dari 6 kali di situ karena lambung sapi itu sangat besar. Nah, untuk kapasitas besarnya lambung sapi ini adalah 3/4 dari isi rongga perutnya. Jadi struktur lambung ternak ruminansia ini memiliki 4 ruangan. Jadi ada retikulum, rumen, kemudian omasum dan obomasum. Yang dimaksud retikulum itu adalah bagian yang kita sering atau kita konsumsi yang disebut dengan babat. Nah, di sini ada retikulum, kemudian bagian-bagian 4 komponen ini adalah kapasitas atau tempat di mana untuk pengolahan secara kimia. Kemudian di sini pada bagian usus halus atau intestinum tenue ini ada 2 bagian. Kemudian yang bagian pertama itu usus halus utama, kemudian ada usus halus yang kedua atau lanjutan. Usus halus pertama dia akan menyerap komponen-komponen atau energi yang ada di bagian makanannya. Contohnya ada O2, kemudian ada enzim, protein, itu akan diserap oleh usus halus. Kemudian di sini usus halus itu bisa mencapai 40 meter. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh makanannya yang sebagian besar terdiri dari serat atau selulosa. Kemudian di sini ada amilase, kemudian ada enzim-enzim yang dapat membantu dalam mekanisme dalam penghancuran si makanan tersebut. Kemudian untuk enzim-enzim tersebut ada sukrase, maltase, dan laktase. Untuk sukrase sendiri, dia itu merombak sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Glukosa adalah gula utama, kemudian ada fruktosa adalah gula yang dimana didapat dari buah-buahan. Untuk maltase sendiri yang merombak maltosa menjadi gluktosa. Kemudian laktase merombak menjadi laktosa yang akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa. Berikut dari saya, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.